Shalom, salam sejahtera pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, kita ada dalam acara rumah tangga pada Sabat ini. Dan saya berharap pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada dalam keadaan baik-baik saja. Judul acara rumah tangga kita Sabat ini adalah menjadikan hari Sabat sebagai berkat bagi keluarga. Ayat inti saya ambil dari Mazmur 127 ayatnya yang pertama bagian A. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Mari kita lihat bersama-sama 7 cara bagaimana kita bisa menjadikan hari Sabat itu sebagai berkat bagi keluarga kita. Kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah menyangkut persiapan atau preparation. Bagaimana preparation ini bisa menjadi berkat bagi keluarga kita. Persiapan untuk menerima akan hari Sabat Tuhan. Bagaimana caranya? Yaitu libatkanlah seluruh anggota keluarga kita di dalam persiapan menyambut Sabat. Mungkin kita bertanya, apa-apa aja yang bisa dibuat? Cara yang sederhana adalah mungkin dengan mempersiapkan rumah kita, membersihkan lingkungan rumah kita untuk menerima Sabat. Hal yang lain yang dapat kita buat adalah menyediakan makanan untuk Sabat itu, makanan yang spesial, makanan yang khusus di Sabat itu. Atau kita juga bisa mengesampingkan pekerjaan dan tugas-tugas sekolah kita, sehingga di dalam mempersiapkan diri kita dan keluarga kita untuk menyambut Sabat, sehingga itu boleh menjadi berkat bagi keluarga kita. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, yaitu family worship atau ibadah keluarga. Ibadah keluarga ini sangat penting juga untuk kita buat sehingga itu boleh menjadi berkat bagi keluarga kita di hari Sabat. Apa yang dapat kita lakukan menyangkut family worship? Aturlah waktu untuk ibadah buka Sabat, yaitu ibadah untuk kita memulaikan akan Sabat itu. Dan ibadah tutup Sabat atau mengakhiri Sabat. Melalui apa? Melalui cerita-cerita Alkitab atau cerita-cerita pembangunan tabiat lainnya. Demikian juga melalui lagu-lagu pujian, lagu-lagu penyembahan. Dan kita juga bisa mendiskusikan pelajaran sekolah Sabat. Baik itu pelajaran sekolah Sabat dewasa maupun pelajaran sekolah Sabat untuk anak-anak kita. Bagi keluarga-keluarga yang masih memiliki anak-anak yang masih kecil, kesempatan juga bagi kita untuk diskusikan bersama, sharing bersama pelajaran sekolah Sabat anak-anak pada ibadah-ibadah itu. Yang ketiga adalah ibadah bersama atau corporate worship. Hari Sabat ini bisa menjadi berkat bagi keluarga apabila kita juga mempraktekkan ini ibadah bersama. Nah, kita harus mengembangkan kebiasaan untuk hadir di dalam ibadah di gereja bersama-sama keluarga kita bawa keluarga kita dan kita beribadah bersama umat-umat Tuhan lainnya, anggota gereja lainnya yang ada di jemaat kita atau di gereja kita. Di sana, di dalam ibadah bersama ini, banyak hal yang dapat kita lakukan. Itu bisa menjadi berkat bagi kita semua. Yaitu mungkin kita bisa menyanyikan lagu-lagu rohani. Kita belajar firman Allah. Kita juga menguatkan satu sama lain. Kita juga bisa mendengarkan akan firman Allah yang disampaikan di dalam acara khotbah dan acara-acara lainnya. Nah, ketika kita mendengarkan firman Allah, maka kita juga dapat
berkat yang banyak melalui firman Allah ini, karena di situ kita bisa belajar tentang kebaikan Allah, kita juga bisa belajar tentang pengorbanan Yesus di kayu salib dan juga kerinduannya untuk menyelamatkan kita, umat manusia. Paulus mengingatkan kita di dalam Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-25. Bagi pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada, kalau Anda sedang membuka atau memegang Alkitab Anda, mari kita baca di dalam Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat 25. Kita mulai. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi di dalam ibadah bersama ini kita diingatkan supaya itu bisa menjadi berkat di dalam keluarga kita. Sabat bisa menjadi berkat di dalam keluarga kita melalui bergabung bersama dalam ibadah bersama. Hal yang keempat yang boleh menjadikan hari Sabat itu berkat bagi keluarga kita adalah aktivitas di alam. Activities in the nature. Nah, gunakanlah waktu di alam. Kita bisa baca dalam buku Kerinduan Segala Zaman. Saya membawa buku Kerinduan Segala Zaman pada saat ini sehingga saya ingin kita untuk buka di halaman 299. Para pemirsa juga boleh membuka dan membaca itu di dalam buku Kerinduan Segala Zaman halaman 299 paragraf yang pertama. Saya bacakan. Sabat menarik pikiran kita pada alam dan membawa kita kepada hubungan dengan Khalik. Dalam nyanyian burung-burung, gemerisik pohon-pohon, dan musik pada telinga kita masih boleh mendengar suaranya yang berbicara dengan Adam di Taman Eden pada waktu angin sepoi-sepoi. Dan sementara kita melihat kuasanya di dalam alam, kita beroleh penghiburan. Karena firman yang menjadikan segala sesuatu yang memberikan hidup kepada jiwa. Karena Allah sudah berfirman, di dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. 2 Korintus 4 ayat 6. Pemirsa Hope Channel yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi penting bagi kita untuk mencari waktu, mengatur jadwal kita untuk berjalan-jalan di taman mungkin atau di hutan-hutan kecil atau di halaman belakang rumah kita. Tidak perlu jauh-jauh. Untuk apa? Supaya kita boleh menikmati akan alam yang adalah ciptaan Tuhan. Itu adalah hal yang keempat. Bagaimana hari Sabat itu boleh menjadi berkat bagi keluarga kita. Mari kita lihat hal yang kelima. Proyek pelayanan atau service project. Terlibatlah di dalam program-program mengunjungi panti asuhan atau panti asuhan anak atau panti jompo dan lain-lain. Kita boleh sediakan makanan untuk keluarga-keluarga yang kurang mampu atau memang keluarga-keluarga yang butuh bantuan. Kita juga boleh berpartisipasi dalam berbagai program pelayanan masyarakat. Itu hal yang kelima. Dan mari kita lihat hal yang keenam, kedua terakhir. Waktu keluarga atau family time. Gunakanlah hari Sabat sebagai waktu berkualitas bersama keluarga. Setelah kita sibuk dengan semua pekerjaan kita, pelayanan kita sepanjang 6 hari, maka hari Sabat ini dapat menjadi waktu keluarga, di mana kita bisa gunakan itu sebagai hari di mana waktu yang berkualitas bersama keluarga kita. Apa yang dapat kita lakukan di dalam family time ini? Mungkin kita bisa ada kuis Alkitab,
bersama ya, anak-anak dan orang tua. Kita juga bisa melayani anggota keluarga kita. Maksudnya ini adalah melayani dalam hal melayani membagi makan mungkin, atau kegiatan-kegiatan lain di dalam keluarga kita yang jarang kita boleh lakukan di hari-hari pekerjaan, di mana semua kita sibuk, kita tidak bisa melayani satu sama lain. Atau kita juga bisa menciptakan percakapan-percakapan yang berarti bagi semua anggota keluarga. Itu adalah hal yang keenam. Dan mari kita lihat hal yang terakhir, hal yang ketujuh. Momen untuk mengajar dan mendidik. Jadi, menjadikan hari Sabat sebagai berkat bagi keluarga, hal yang ketujuh yang kita bisa lakukan adalah itu boleh merupakan momen atau waktu di mana kita bisa mengajar dan mendidik. Apa maksudnya poin yang ketujuh ini? Gunakanlah aktivitas-aktivitas Sabat itu sebagai satu kesempatan untuk mengajarkan kepada anak-anak kita untuk saling mengasihi, untuk mengajarkan anak-anak kita untuk saling menghormati. Dan hal yang terpenting yang kita boleh ajarkan kepada anak-anak kita adalah kita ajarkan tentang kasih dan karakter Allah kepada mereka. Sebagai orang tua, bantulah anak-anak kita supaya mereka bisa melihat Sabat sebagai waktu yang spesial antara Allah dan keluarga. Bukan merupakan satu daftar panjang tentang larangan-larangan yang tidak boleh dibuat pada hari Sabat. Sehingga mungkin itu tidak akan menjadi berkat bagi keluarga kita. Itulah hal yang ketujuh yang dapat kita lakukan. Nah, demikianlah pelajaran dalam acara rumah tangga kita pada Sabat ini yang kita boleh ambil. Dan marilah kita memohon kuasa dari Tuhan, kuasa dari Allah Bapa bagi kita sebagai orang-orang tua, suami istri, ayah dan ibu, anak-anak juga, supaya kita boleh menjadikan hari Sabat itu sebagai berkat bagi keluarga kita. 7 cara menjadikan hari Sabat sebagai berkat bagi keluarga kita, yaitu yang pertama, persiapan. Di dalam hari persiapan itu, libatkanlah seluruh keluarga kita. Yang kedua, ibadah keluarga. Aturlah waktu untuk ibadah buka Sabat dan tutup Sabat di dalam keluarga kita, sehingga itu boleh menjadi berkat bagi keluarga kita. Dan yang ketiga, ibadah bersama, corporate worship. Kembangkanlah kebiasaan untuk hadir di dalam ibadah bersama di gereja. Bawa keluarga kita di dalam gereja. Dan yang keempat adalah aktivitas di alam. Gunakanlah waktu di alam di hari Sabat Tuhan yang suci sehingga boleh menjadi berkat. Dan yang kelima adalah adakan pelayanan, proyek pelayanan. Terlibatlah di dalam program-program mengunjungi mungkin panti asuhan anak, mengunjungi panti jompo, membantu orang lain, menyediakan makanan dan lain-lain di hari itu. Dan yang keenam adalah waktu keluarga, family time. Gunakanlah hari Sabat sebagai waktu berkualitas dengan keluarga. Dan yang terakhir, momen untuk mengajar dan mendidik anak-anak kita. Gunakanlah hari Sabat sebagai waktu atau kesempatan untuk menolong, mengajar anak-anak kita. Demikianlah acara rumah tangga kita pada Sabat ini, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua, adalah doa dan harapan saya. Amin.